Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Hari ini saya akan memberikan 3 analisa saham yang menarik ya buat kawan-kawan pantau untuk besok di 20 Mei 2024. Dan ini selamat datang di jurnal trading di Oke Saham ya. Nah, buat kawan-kawan yang di Sobat Oke Saham, ini kemarin di hari tanggal hari Rabu ya, Rabu saya merekomendasikan PGO. PGO bisa dianalisa ya. Ini saya di tanggal 16 Mei jam 10 ya, 19 alhamdulillah PGO ya. Tuh, PGO alhamdulillah kita rekomendasi dan happy cuan buat kita semua dan selamat yang sudah masuk di PGO. Dan sedikit ya sebelum kita membahas saham-saham apa yang menarik buat kawan-kawan pantau untuk besok, sedikit ya, ini adalah area-area yang kita beli ya. Ini adalah jurnal trading ya di Oke Saham. Oke Saham beli area ini di tanggal 17 Mei jam 8.35 sudah saya info ya, area 142 karena ada volume. Tuh ya, ada volume masuk. Stop loss dekat 139, target 146 150 dekat ya. Dan alhamdulillah. Nah, selain area juga, saya juga rekomendasi di jam 8.21 ya, karena saya lagi ada acara. Bisa pantau Atla juga ya, ini gorengan sekali. Dan alhamdulillah ya, Atla kita mendapatkan cuan. Dan tuh ya, Atla ya, dan area juga opening pagi sudah naik sampai dengan 352. Tapi memang ya, di keluarga Oke Saham ada yang nanya, Pak Atla, area gimana? Kira-kira masih ada powernya apa enggak? Dan kata saya memang powernya masih ada Pak, dipantau aja. Dan alhamdulillah area terbang ya, kalau nggak salah sampai dengan tertinggi di 180-an ya, happy cuan ya. Saham JJS di tanggal 16 Mei kita ada PTMP selama di atas 132, alhamdulillah PTMP memberikan kita cuan ya. Dan 17 Mei juga tuh jam 9.46 saya sudah rekomendasikan GZCO CC lagi 114 115, alhamdulillah GZCO ya kita rekomendasi jam 9 sebelum jam 10 setengah 10-an ya, itu udah langsung terbang ke 119 120 tuh GZCO ya. Jam turun tanpa volume ini rekomendasi 17 Mei jam 9.57 buy 186, stop loss dekat 84 ya, alhamdulillah. Tuh kita lihat jam 9.57 dekat jam 10. Tuh kita beli sebelum jam 10 ya, alhamdulillah naik ya sampai dengan 91 92 kalau nggak salah. Happy cuan ya, ini udah dapat 4 hampir 5% ya. Jam ya. PTMP yang mau ambil lagi bisa antri 137 138 jam 10-an ya tuh, karena volumenya saya melihat volumenya masih sangat-sangat bagus sekali itu, kawan-kawan perhatikan tuh. PTMP masuk lagi ya 138 tuh. Jam 10 ya. Alhamdulillah ya, ketika kita beli jam 10 langsung terbang ya PTMP 14 sekian ya PTMP ya sampai dengan 148 ya kalau nggak salah di closing ya. Cukup lumayan ya untuk PTMP. Area 142 nih ya, makanya saya tak info tadi pagi karena masih ada powernya. Nah, ini adalah keseruan kita di keluarga Oke Saham dan naik ya. Tuh langsung cus terbang. Happy cuan ya buat kita semua. Dan masih banyak lagi ya keseruan kita di keluarga Oke Saham. Nah, terima kasih yang sudah menonton dan juga melihat jurnal trading kita di keluarga Oke Saham ya. Alhamdulillah win rate kemarin kalau saya perhitungan lebih dari hampir hanya satu yang saya miss dalam minggu kemarin. Alhamdulillah ya. Tapi sebenarnya bukan miss juga ya. Ergas saya masih tahan sebenarnya karena masih di atas tren. Jadi ya kalau ya kita tunggu aja deh. Oke, 3 rekomendasi saham yang bisa kawan-kawan pantau. Yang pertama, saya merekomendasikan dan menganalisa, menurut saya ini adalah salah satu saham yang menarik ya, yaitu adalah apa ya? GJTL. Nah, ini hari ini kita coba untuk saham-saham big caps ya, saham-saham yang seven liner ya, bukan saham gorengan dulu. Nah, keuntungan beli saham yang di atas garis tren adalah kita akan mengikuti trennya dan semoga trennya akan terus naik. Contoh ya, kalau tinggal tunggu sabar aja sih sebenarnya ya, ketika kita beli saham yang di atas tren selama bertahan di atas tren tuh. Nah, sahamnya naik lalu turun tapi mendekati garis tren lalu dia mantul kembali. Sama seperti BRPT ketika saya rekomendasi dari 970-an 197 sampai sempat tertinggi berapa? 1400 1500 ya. Nah, itu kan cukup lumayan karena kita tunggu sabar di saham-saham yang berada di atas garis tren. Dan GJTL memang sudah berada di atas garis tren ya tuh. Tinggal tunggu dia breakout di sekarang resistnya ada di 1235. Dan ini menurut saya sangat menarik buat kawan-kawan pantau besok. Selain dia mulai ada peningkatan volume di sini,
mulai ada peningkatan volume dan banda detektornya juga menunjukkan positif ya, GJTL ya. Akumulasinya juga cukup lemah, menarik kok, belibet ya pagi-pagi. Belum ngopi kok ini. Nih, net 5 dia ada akumulasi selama 5 harian dan net volume adalah akumulasi di hari terakhir. Dan ini secara 5 candle terakhir tandanya ya, itu ada yang akumulasi. Kita tidak bongkar broker summary, tapi di sini memang ketika jam market terlihat ya kalau ada akumulasi atau tidak. Jadi kita tradingnya cukup sangat enak sekali. Nah, setelah melihat ada saham yang menarik atau masuk di screener kita, masuk di lagi rame di running trade atau apa ya, kita menggunakan apapun, saya biasanya setelah dapat di chart dari daily, saya akan melihat di chart 5 menitan untuk mencari momentum. Dan terlihat sekali di chart 5 menitan bahwa di sini ada volume masuk, kawan. Nah, ya. Tuh di sini ada volume masuk dan volume buy di sini. Berarti memang ini didominasi oleh volume buy. Sehingga saya tidak ragu kembali untuk masuk di saham ini. Oke, sahamnya sudah dikategorikan uptrend dan melihat dari chart 5 menitannya volume buy-nya juga cukup menarik. Nah, tinggal kita pantau ya. Pertama kan masuk screener, lalu kedua kita lihat daily-nya oke, sudah uptrend. Kita lihat chart 5 menitannya juga volume buy-nya sudah oke. Tinggal kita buat trading plan ya ketika kita masuk. Nah, itu adalah trik-trik cara-caranya. Ketika sudah dapat lalu buat trading plan. Oke, area masuk buat kawan-kawan nih bisa di closing ya 12.10. Dia punya di sini punya resist dekat. Biasanya saya katakan ya, EMA 200 di chart 5 menit ini sebagai tren pendek ya, bukan tren menengah deh, tren menengah untuk di chart pendek ya. Biasanya kalau seandainya dia saham itu turun di EMA 200 di chart 5 menit ya, itu agak-agak untuk naik kembali agak nggak mudah, atau biasanya sideways dulu lalu tunggu beberapa hari dulu untuk dia kembali naik lagi di atas. Nah, ini kalau bagi kawan-kawan yang trading pendek jangan sampai GJTL turun di 1175. Oke ya. Tapi kalau seandainya kawan-kawan yang santai, tipikal santai, udah turun nih, gimana nih? Ya sudah, lalu cari trading plan menggunakan chart daily, lalu dibuat selama di atas trennya, kita cicil-cicil bawah lagi. Biasanya akan mantul kembali. Biasanya, tapi kalau jebol juga trennya juga, udah kita langsung buang. Itu tandanya memang ya sudah. Tapi biasanya dari 10 saham yang kita ambil ya paling hanya 1 seperti itu ya. Harapannya sih seperti itu ya. Tinggal sabar-sabar aja. Selama bertahan di atas 1175, target dekat adalah 1235 tuh. Lalu lanjutannya kita tinggal lihat di chart daily-nya. Di sini ada resist di berapa tuh? 1235 adalah resist terdekat ya. Tuh berapa persen tuh di situ? Ya lumayan lah ya. Di sini ada 1235, dijebol dia akan terus naik lagi ke atas ini dengan target lanjutan ke 1500-an. Ya, itu adalah trading plan untuk GJTL. Jadi bisa dianalisa, kalau nggak masuk atau nggak cocok nih analisa oke saham, jangan diikutin ya. Oke, saham kedua yang oke saham menurut oke saham menarik itu adalah MBMA. Ya. Oke, sebelum kita bahas MBMA seperti apa, saya minta tolong buat kawan-kawan, coba sempatin like juga ya, like dan komen video ini ya. Saya minta tolong buat kawan-kawan semua, dan semoga yang sudah like dan juga komen, saya doakan rezeki berlimpah dan juga mendapatkan cuan berlimpah dari segala arah. Oke, amin ya robbal alamin. Oke ya, MBMA kalau kita bahas nih, MBMA juga sudah naik di atas garis tren, dan tuh ya, ketika dia sudah naik di atas garis tren, ada kemungkinan dia turun di sini mendekati garis tren, lalu dia MBMA mantul kembali. Makanya kita kawal dengan garis tren ya di sini. Trading bersama oke saham, analisa simple. Dan di sini sudah breakout dari resist terdekat, itu ada di harga 580 dan naik kembali di atas 605. Bisa dijadikan resist yang sudah dijebol ini sebagai support.
Biasanya seperti itu. 580 ya. Support dekat. Jadi besok bisa kawal. Ketika dia breakout dari resistance dekat, ada volume kenaikan. Volume kenaikan dan banda detektornya bagus ya. Kita melihat di sini akumulasinya juga cukup bagus. Tuh, akumulasinya ya. Jadi saham uptrend, lihat akumulasinya bagus. Oke, kita eksekusi. Biasanya saya akan melihat kembali untuk cari 5 menitannya untuk mencari momentum dan juga membuat trading plan di situ. Oh alah, kok balik lagi ya. Nah, di sini memang ya, kalau melihat dari sini kita lihat volumenya hidup, tapi memang tidak terlalu banyak volume buy. Di sini memang hampir 50-50 ya. Volume buy, volume sell. Jadi volume buy itu yang warna hijau kuat, volume merah itu adalah volume sell. Tapi memang ya udah, saya melihat dia sudah breakout dan saham tersebut naik di atas tren, dan juga ya kita tinggal cari. Kalau seandainya kawan-kawan tertarik ya dengan MBMA, closing di 605, kawan-kawan bisa cari harga area 600 sampai dengan 605. Stop loss dekat itu ada di harga 560 kalau menurut saya di sini. Atau di bawah sedikit dari EMA 200 di chart 5 menit. Karena memang di sini sempat dia sideways ya di situ ya tuh. Ada di harga 560. Tapi menurut saya sih aman lah ini. Karena ini saham yang sudah naik di atas tren dan juga volumenya bagus. Tinggal ditunggu aja, siapa tahu besok Senin dia koreksi dulu. Ya sudah, masuk. Itu adalah mungkin bisa dikatakan ya peluang untuk masuk ya. Tapi kalau seandainya besok langsung naik ya wajar, karena memang sahamnya breakout dengan volume. Oke, tinggal pilih aja nih. Ada satu saham terakhir yang saham analisa dan ini juga bukan saham gorengan. Oke, yaitu adalah Medco. Nah, melihat dari harga minyak yang masih bagus dan juga barusan ya pagi saya lihat juga harga minyak juga bagus ya di apa tuh ya, Brent oil ya, saya baru lihat di investing dan juga harganya sudah breakout dan Medco juga sudah naik di atas garis trend tuh, jadi tinggal tunggu aja. Nah, jadi tinggal harga minyak bagus, harga saham minyak juga sudah sudah di atas tren, ya udah kawal aja. Semoga dia ke 1.500 1.600. Nah, melihat dari situ ya volumenya masih standar-standar aja. Tapi ini kenapa saya saya menganalisa Medco karena harga minyak lagi bagus-bagusnya. Dan juga saham ini sudah di atas tren. Ya sudah, kita tinggal kawal aja, dan kebetulan ya saya juga punya sih Medco dari beli beberapa hari yang lalu. Nah ya, net 5D-nya masih dikategorikan ada akumulasi, walaupun kemarin tidak ada akumulasi ya, 0 atau ya masih 50-50, itu wajar. Kemarin kenaikannya 0, jadi dia membentuk doji. Iya tah, membentuk doji ya. Oh tuh. Ya harapannya besok hijau ya. Nah, melihat dari, saya katakan kembali ya, saya memilih Medco ini dikarenakan harga minyak bagus ya. Dan harga sahamnya juga di atas garis tren. Medco 5. Nah, di sini tuh, walaupun tidak volume spike yang kuat besar seperti ini ya, tapi dia masih didominasi oleh volume hijau tuh, walaupun kecil-kecil. Ya udah, dan saham ini juga ya mungkin 2 hari ini ya, ini kan chartnya hanya dari tanggal berapa, 16 Mei 17 Mei tuh, 2 hari ya. Ini sideways ya, harganya nggak kemana-mana tuh, menandakan ya harganya juga stay di situ. Ya udah, santai aja, kita mengikuti saham yang uptrend aja, tinggal tunggu momentumnya. Aduh sabar lah katanya. Ya. Ini stop loss dekat ada di 13.20 tuh di situ ya. 13.20 ada support dekat dengan target ya udah secukupnya. Ada 1.400, 1.500, 1.600. Ya, kita kawal trennya aja ya. Itu aja. Nah, itu aja 3 rekomendasi saham dan analisa saham yang Saham berikan. Jadi, tolong dianalisa kembali, dan apabila tidak cocok ya dengan kawan-kawan, jangan diikutin.
Mau rekomendasi dari manapun, keputusan entry itu adalah kawan-kawan. Nah, tinggal kawan-kawan juga untuk memastikannya. Ayo analisa, yuk belajar analisa bersama Oke Saham, belajar analisa simple. Bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Itu aja buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.